Sekolah hari ini membutuhkan lebih dari sekadar kerja individual. Tantangan pendidikan makin kompleks, kebutuhan murid makin beragam. Tidak ada satu orang, satu peran, satu kebijakan yang bisa menjawab semuanya. Disinilah budaya kolaborasi menjadi penting. Karena sekolah yang mampu melayani murid dengan baik adalah sekolah yang mampu berjalan bersama, saling mendengar, saling menguatkan, dan saling berbagi peran. Kolaborasi bukan soal siapa yang hebat, tetapi tentang bagaimana semua bergerak untuk satu tujuan, kepentingan anak-anak. Di SD Sukapura II, Kota Cirebon, budaya kolaborasi dimulai dari kepemimpinan. Kepala sekolah tidak hanya memegang kebijakan, tetapi menjadi penggerak agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh murid. Di sekolah SDN Sukapura II ini ada program yang mana disebut program pembiasaan. Pelaksananya itu pada pagi hari mengambil 1 jam pelajaran, yaitu 35 menit. Program pembiasaan ini mengacu pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ada di hari Senin, kita menyebutnya senang bangun pagi. Nah, kegiatannya antara lain adalah yang pertama ada Duta Sapa, di mana setiap kelas di setiap hari Senin itu ditugaskan untuk datang lebih awal atau lebih pagi dibanding dengan teman-temannya, dengan diberi selempang oleh kita, yaitu Duta Sapa, selempang Duta Sapa. Di situ juga anak ada kebanggaan tersendiri ketika dipilih untuk mewakili teman-temannya di Duta Sapa. Ini otomatis datangnya harus lebih pagi, jangan mengacu pada pembiasaan yaitu senang bangun pagi. Kemudian ada juga di hari Selasa, kita menyebutnya dengan sekat atau Selasa bermasyarakat. Nah, Selasa bermasyarakat ini mengambil kebiasaan yaitu bermasyarakat. Supaya anak-anak lebih bisa berkolaborasi, bermasyarakat, mengenal lingkungan sekitar, kemudian mengenal antara tiap fase. Jadi tidak hanya berteman dengan teman di kelasnya saja, bisa bercampur fase A, kelas 1, 2, 3 sampai dengan fase 6 itu bisa berkolaborasi di Selasa bermasyarakat ini. Kemudian ada di hari Rabu, kita menamai kegiatan Rames ya. Kenapa Rames? Rabu makan sehat bergizi. Kemudian ada di hari Kamis, yaitu Gemar Belajar. Kita singkat dengan Misebar, Kamis Gemar Belajar. Nah, ini kegiatan pembiasaan ini dilakukan oleh peserta didik semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian di hari Jumat ada Jubah, Jumat beribadah. Kegiatannya antara lain sholat, kemudian hafalan surat-surat pendek, doa-doa pendek, kemudian juga infak bersedekah. Ada di hari Sabtu yaitu Tuaga, Sabtu berolahraga. Berolahraga ini bukan hanya berolahraga seperti senam dan lain sebagainya, kita juga bisa misalnya kerja bakti juga sama, kemudian juga berkeliling ke sekitar lingkungan sekolah. Dalam keterbatasannya, jumlah siswa sekitar 140-an anak ini, fasilitas yang sederhana dan akses yang tidak selalu mudah, kolaborasi menjadi kunci agar sekolah tetap bergerak maju. Disinilah peran kepala sekolah menjadi penting, menjaga arah, membuka ruang dialog, dan memastikan semua warga sekolah berjalan dalam visi yang sama. Bagi kami, kolaborasi adalah sebuah proses kerjasama. Tapi lebih dari itu, bahwa kita itu berproses, di mana proses itu kita berbagi ide, kita berbagi tugas, berbagi pengalaman, dan berbagi segala macamnya untuk semuanya. Kolaborasi di sini kita melakukan dengan berbagai banyak pihak, di antaranya pengawas BINA, kepala sekolah, siswa, guru. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan orang tua serta juga dengan stakeholder yang berkait di dalamnya. Dengan adanya kolaborasi ini, kita merasa tidak bekerja sendiri, tapi kita adalah sebuah tim di mana tim ini saling bekerja sama untuk memajukan sekolah, memajukan perkembangan siswa untuk menjadikan yang lebih baik. Bagi guru-guru di SD Sukapura II, kolaborasi bukan hal baru. Ia sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian. Guru-guru di sini terbiasa bekerja sama, mendiskusikan program sekolah, merancang kegiatan yang akan dilakukan,
Dan yang paling penting, membicarakan permasalahan nyata yang mereka hadapi setiap hari di kelas. Ketika ada kesulitan dalam pembelajaran, mereka tidak menyimpannya sendiri. Masalah dibawa ke ruang diskusi, dicairkan jalan keluar bersama. Iya, saya juga pernah mengalami ketika saya mendapati siswa yang selalu kurang fokus dalam pembelajaran, hasil belajarannya kurang memuaskan. Saya melakukan diskusi bersama teman-teman sejawat, bahkan kita juga melakukan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi terhadap siswa saya. Dari situlah hasil diskusi saya terapkan dalam pembelajaran saya, diantaranya dengan perubahan cara mengajar, metodenya kita terapkan yang lebih bervariasi, medianya juga disesuaikan. Dari situ saya mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana siswa saya itu lebih aktif, proaktif dalam pembelajarannya, lebih meningkat dalam hasil belajarnya. Disitulah bahwa saya menemukan bahwa sebuah kolaborasi itu penting untuk kita terapkan untuk kemajuan bersama. Kolaborasi membuat guru merasa tidak sendirian. Ada ruang untuk berbagi, ada ruang untuk belajar, dan ada ruang untuk saling menguatkan. Disinilah kualitas pembelajaran tumbuh, bukan karena guru-guru paling sempurna, tetapi karena mereka mau terus belajar bersama. Kolaborasi juga membuat program sekolah terasa lebih hidup, karena program tidak lahir dari satu kepala, melainkan dari banyak perspektif, dari pengalaman, tantangan, dan kebutuhan yang benar-benar dirasakan guru. Jadi yang paling terasa itu sebagai guru ya Bu, kita itu jadi tidak jalan sendiri-sendiri, kekeluargaannya semakin erat, lebih kompak lagi dengan adanya kolaborasi ini. Jika ada suatu permasalahan kita selesaikan bersama-sama. Jadi memang kolaborasi ini memiliki banyak manfaat untuk khususnya saya sebagai pendidik. Kolaborasi ini mengurangi perundungan, khususnya di sekolah maupun di luar sekolah. Itu perundungan sudah mulai berkurang. Yang bisa dibagikan kepada yang lain itu terkait kolaborasi, tidak perlu perubahan yang langsung besar ya Bu, mulai dari perubahan yang sederhana dengan kolaborasi, salah satunya dengan berbagi ilmu di komunitas belajar, itu mungkin sudah mencakup. Kolaborasi bukan hanya kebutuhan sekolah hari ini, ia adalah keterampilan penting di abad 21. Karena dunia terus berubah dan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta menyelesaikan masalah secara kolektif menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Apa yang dibiasakan di sekolah akan menjadi karakter anak-anak di kemudian hari. Karena itu, kebijakan kolaborasi di sekolah bukan hanya untuk hari ini, tetapi investasi untuk masa depan murid-murid. Nah, salah satunya adalah dari dampak kolaborasi itu kita lolos sebagai sekolah penggerak, yang mana di kota Cirebon itu hanya ada 15 sekolah penggerak. Nah, dari sekolah penggerak itu kita lebih dalam lagi belajar berkolaborasi sehingga betul-betul tidak hanya kolaborasi antar guru, kepala sekolah, siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dan komite, bahkan ke instansi-instansi terkait dengan program-program yang kita laksanakan. Di antaranya adalah kita mengikuti program sekolah adiwiyata. Nah, alhamdulillah dari program kolaborasi ini kita lolos adiwiyata tingkat kota, kemudian kita lanjut melaju ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah lagi-lagi berkat kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak, lolos juga adiwiyata tingkat provinsi. Dan ini merupakan kebanggaan bukan hanya bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah, tetapi semua termasuk di dalamnya orang tua, siswa, dan semua instansi yang terkait juga dengan lolosnya kita di sekolah adiwiyata provinsi. Budaya kolaborasi di sekolah tidak berhenti pada orang dewasa. Ia ditiru, dipelajari, dan dihidupi oleh anak-anak. Anak-anak belajar bekerja sama, belajar saling membantu, belajar bahwa keberhasilan bukan tentang mengalahkan, melainkan tentang berjalan bersama. Di SD Negeri Sukapura II, kolaborasi menjadi bagian dari keseharian murid di kelas, di halaman sekolah, dan dalam berbagai kegiatan.
Sekolah penggerak juga kita berlanjut sampai ke di tahun kedua. Kemudian juga guru-guru kami juga ada 4 orang guru yang lolos di guru penggeraknya. Nah, ini juga menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan semua program dan gagasan dan ide yang terlahir dari guru-guru penggerak kami. Semuanya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentunya melalui diskusi-diskusi yang menyenangkan, bukan sentra di satu orang, tetapi semuanya terlibat. Kisah SD Negeri Sukapura II mengingatkan kita, sekolah kecil dengan segala keterbatasannya tetap bisa menggeliat dan berprestasi. Sekolah penggerak, sekolah adiwiyata tingkat provinsi bukan karena keajaiban, melainkan karena proses kolaborasi yang dijaga bersama. Kami selalu mendiskusikan hal-hal yang terkini terkait dengan pembelajaran, dan banyak juga diantaranya yang praktik baik ya, berbagi praktik baik di kelasnya. Ketika berhasil, kita tidak hanya bukan hanya didiskusikan di sekolah, tetapi juga melalui KKG. Nah, di KKG guru-guru kita juga tampil sebagai pembicara untuk menularkan praktik-praktik baik, barangkali bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Satu Bugis. Jika budaya kolaborasi terus dirawat, sekolah tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menumbuhkan manusia-manusia yang siap hidup bersama. Dan mungkin itulah makna sejati dari pendidikan.